mulai terlihat ya untuk bagaimana sudah mulai diganggu. Tapi ternyata fokusnya adalah untuk mencuri aja nih pattern dari Kairi. Ya, balik lagi ya, ini dari awal yang sempat kita mention juga kalau misalkan invade jungle sangat memungkinkan untuk terjadi. Apalagi semenjak adanya Leoni yang lebih akan aktif untuk mencari informasi terlebih dahulu. Yep. Tim mendadak, 3 player dari Onyx tadi mulai masuk dalam area defensif demikian oleh tim Liquid ID dan mereka berhasil mendapatkan cara dari Leoni. Ya, burst fireball yang bukan cuma sekedar ngasih efek slow tapi efek stun berkelanjutan juga. Gitu ya. Oke. Efek berkelanjutan. Namun sekarang sergapan kembali dilakukan. Kena lagi tuh. Itu tadi aktif ya dari pasifnya Valir, Ashing. Itu mendadak disergap loh, bro. Dan dengan adanya Blade Surge Hold juga, jadi otomatis eksekusinya semakin lebih manis. Early game yang langsung unggul 1400 dari Onyx. Wow, itu full rating? Full, Hampir ya. hampir full, dan itu diambil sama Sun sendirian. Wow, ini boost banget pastinya dari segi Gold Teeth yang dipegang sama Onyx. Chaos ini tim Cuma Liquid kan balik awal. lagi kan, emang kalau kita ngomongin Valir, dia cuma butuh 2 level Pak untuk team fight. Makanya wajar dari awal dia mau langsung play ofensif. Iya. Oke. Dan sekarang Sun sudah level 4, Vengeance Flame-nya udah siap juga. Siapa yang mau nangkap dia sekarang? Wah, ini lebih tepatnya siapa yang mau dibakar sama Sun sih Pak. Lihat zoningnya sampai sejauh itu. Ya, ya betul, nggak perlu nunggu level 4 ya, karena ya yang dibutuhkan Burst Fireball, Searing Torrent itu udah cukup banget pastinya. Iya, dan pasifnya ya. Yang dimana memberikan efek stun ketika emang connecting semua skill shot-nya. Dan lagi-lagi Fire Beetle-nya dari King Kevin diambil di area bottom lane. Oke, Leoni dipaksa untuk mundur. Coba lihat Keyboy. Berdiri tegak di belakangnya. Ya, dan Suns benar-benar ngasih parameter yang Oke. jauh banget Dan Kevin. sekarang Kevin harus merasakan akibatnya. Kevin mendadak diserbu oleh beberapa player dari Onyx. Onyx kembali mendapatkan point kill. Ya, ini buat hero-hero jalan kaki ya, kayak Fredrin begini ketemu Valir sih udah Capek. Iya, malas. Dan itu dia, Synchro Vision. Patch terbaru membuat Harit semakin lebih mudah untuk last hit dari Scavenger Crab-nya. Richel juga mengambil card dari Vengeance Flame. Dengan tujuan berarti dia punya efek anti-CC secara gratis. Dan bahkan tadi Kevin dengan full stack-nya ya kan, nggak sempat untuk mengeluarkan Ibrace's Ride. Aduh, sakit banget. Oke. Saling bertukar damage tapi Kyo jauh lebih bonyok. Yap, Kyo harus mundur dulu, jaga diri Tuh, baik-baik. Drichel tuh. Mendadak. Dia tadi Vengeance kena Flame. kejar tadi solonya. Iya, kejar. Daripada kena slow evac dan kena ashing ya. Betul. Dimana pasif dari Valir yang memberikan efek stun, makanya lebih baik untuk digunakan ya, secara defensif. Apa tadi pasifnya namanya? Asing. Asyik. Ya, dulunya kenal, tiba-tiba jadi nggak kenal lagi. Asing. Gitu. Oke, Sky Pierce. yap. Wow. Ya karena udah unggul dari 3 kill di awal ya. Ditambah dengan 2600 gold. Jadi sangat wajar kalau emang seandainya di sini dari Kairinya langsung rush ke arah dari Sky Pierce. Ya buat bisa panen point kill juga ya kan, ini sinergi banget ya dengan Killing Spree, terus juga untuk early game-nya. Karena kan kebetulan untuk mid lane-nya lebih ke utility aja nih dengan Glowing One yang baru saja selesai. Ya udah cukup ya untuk ngomongin soal Glowing One tadi. Dan seperti kita bahas juga di awal. Kayak ini bakal memberikan efek light pain atau akan ngebonyokin Buset. King Kevin dan Leoni tentunya. Actually karena dia juga berperan penting Bapluk untuk membuka shortcut. Tuh lihat dia numpang lewat doang, bro. Iya. Sans ngasih damage sekali, Kairi ngasih sekali. Wah, wah. Tercuri. Karena sepertinya ada niatan di mana dia masih ingin beradu ya. Di area turtle kayaknya retriknya digunakan loh. Soalnya yang nyamperin juga sebenarnya high loss kan. Iya. Oke. Tapi Wah. kali ini tim Liquid ID benar-benar terhipnotis dengan gameplay dari Onyx. Ya, tertinggal sedikit ya, bahkan dari individual. Kairi udah hampir menyentuh ke level yang ke-9, sementara King Kevin masih berada di level yang ke-6. Gap level yang akan terlihat jelas untuk Battle Retribution. Yap, dan kita belum ngelihat shortcut ini dibuka ya dari tim Liquid ya. Iya. Macro play seperti apa lagi yang nantinya akan diperlihatkan. Targetingnya ke arah siapa nih dari Leoni? Iya, belum ada shortcut yang benar-benar kita lihat yang lagi dapat ya untuk momen killnya. Karena 3 poin killnya masih dipegang sama Onyx, goldnya juga perlahan-lahan menuju ke area dari 4000-an. Oke, coba lihat tuh. Mendadak ada 3 player dari Onyx dan sekarang Leoni akan masuk lewat belakang dan seperti ada keraguan-keraguan di dalam tubuhnya. Tapi sekarang sudah ada aksi pekan-pekan yang dilakukan oleh beban dari Onyx dan Kelra Zaman Force. Terlihat di dalam area tersebut dan All tertaruh di area atas tumbang. Dia keluar dari tempat persembunyiannya, mencoba untuk masuk, tapi ternyata jalan pulangnya ini dijegal juga dengan adanya Keyboy. Ya, ada Glorious Pathway, ada Zaman Force ya. Double slow evac tentunya membuat Leoni jadi nggak bisa untuk survive. Dan bahkan Richel Flicker. dipaksa untuk flicker. Tapi dia ambil Evil Queller. Dan Kevin burst Fireball. Ini dia yang sangat menyebalkan ya untuk Valir. Dan dikejar lagi. Oh! Wow! Solo kill. Kelra
solo kill. Dan sepertinya masih ingin lebih. Pertempuran kembali terjadi. Coba lihat ada beberapa player yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan poin kill dan mereka berhasil mendapatkan ke arah Kelra walaupun sekarang arahnya tumbang. Tapi ternyata semangat juga yang dimiliki oleh tim Liquid belum juga menghilang. Tapi ada satu player tersisa, Kevin. Double kill didapatkan oleh Kairi. Menambahkan kembali pundi-pundi untuk lethality, tapi ya upaya dari Aran juga ini udah langsung targeting ya. Kelranya yang akhirnya tumbang di tangan Aran. Ya minimal ada satu shutdown ya yang didapatkan sehingga Kelranya juga nggak terlalu overwhelmed. Tapi dengan adanya 5.000 gold seperti ini, bisa kita lihat bahkan mid lane-nya di zoning. Dikasih satu glorious pathway loh di situ. Nah itu buat yang bingung kenapa dilamain ya, itu dengan tujuan biar turretnya menghancurkan minion dari Onyx. Sehingga tim Liquid gak mendapatkan 4 minion tapi 3 minion. Oke, dan sekarang zaman force kembali langsung dikeluarkan. Kelranya berusaha untuk bisa mengeluarkan keseluruhan dari source kill yang dimiliki. Dan Kelra mendapatkan poin kill itu kembali. Richel di bagian belakang berusaha untuk bisa membackup rekannya karena sekarang Aran flicker mau tidak mau. Ya tadi dia tabrak ya untuk Leonia juga pas Kelranya lagi round dash ke belakang. Ya dan ketika Leonie tumbang ternyata 2 detik setelah itu baru ada shortcut. Jadi timing yang sepertinya tidak begitu untung bagi Leonie ketika tadi ada di bottom lane. Dia udah nge-trap tapi ternyata ketahuan duluan. Shortcutnya belum siap dan alhasil berarti Leonie tumbang lagi untuk keempat kalinya. Lutfi nggak ada temannya apa ya sendirian. Kevin juga sendirian tuh dia lagi coba untuk nyari pertukaran-pertukaran. Oke. Walah. Recall-nya keluar. Oke, sepertinya ketahuan dan sekarang terjebak. Ada Kairi di bagian belakang dan juga Kelra yang sudah join ke dalam pertempuran. Siapa yang akan langsung mendapatkan poin kill terhadap King Kevin itu sendiri karena sekarang Kairi poin kill tambahan. Poin kill tambahan. Itu sempat keluar dari rumput tadi kan. Kaki kirinya keluar, bro. keluar. Ya sempat ada kelihatan fire beat tadi dipukul soalnya. Dan sekarang Lutfi. Kabur aja dari Leonie ya. Nggak terlalu bagus kalau misalkan shortcutnya ke arah dari Lutfi. Jadi dia cuekin aja di bagian bottom lane. Di bagian purple buff juga ditinggalkan karena emang attack defense-nya ingin dijalankan sama tim Liquid. Mereka nggak mau greedy. Berat ya. Dan itu ada glorious pathway. Tapi pergerakan dari Kelra dan tadi sepertinya ada flicker yang sudah terdengar pula. Ya karena Kio-nya juga langsung menjauh untuk flicker mundur dan Leonie mencoba untuk menggunting dari belakang. Sepertinya belum ada call untuk commit sih. Digangguin balik sama Kiboy ternyata. Ditempelin Leonie-nya. Oke. Dan sekarang Leonie masih berusaha untuk bisa kabur. Tapi di belakangnya sudah berbondong-bondong pemain dari dan sekarang flicker. Berusaha tadi bisa mendapatkan Kelra dari Kelra. Sekarang Kelranya mundur sedikit dengan zaman pada memiliki dan beberapa player memiliki oleh tim Liquid ID berhasil mendapatkan Kelra. Pertempuran terjadi. Kyo. Damage-nya masih berhenti. Ada Aran menjadi orang terdepan dengan damage yang dia keluarkan. Dan Leonie masih selamat tidak ada yang tumbang dari tim Liquid ID. Nah, itu dia ya. Satu buah targeting yang begitu maksimal dilakukan oleh Leonie X Aran. Oke. Arannya langsung ke Kelra tadi. Ini bagus banget loh, dia diam dulu, dia flicker, mendekat, langsung dia panggil semua rekannya, tapi Kevin! Lejam seketika dan sekarang coba lihat pergerakan dari Leonie memanggil lagi. Berusaha untuk bisa mendekat karena dari sana berhasil lebihnya down. Kyo, satu yang terakhir dan wow! Tim Liquid ID bangkit. Yap, itu dia. Apalagi Kio-nya juga udah siap untuk delivering damage, tapi Kelra... Ya, dan mereka berhasil mendapatkan karena Lord tersebut dan Leonie menjadi korban lagi. Ya, mencoba untuk maju ya, setidaknya dapetin pertukaran nyawa aja yang coba untuk dilakukan oleh Onyx. Tapi tim Liquid, akhirnya mereka sudah menemukan momentum demi momentum yang mereka ciptakan. Ya jawabannya adalah targeting. Kelra yang tadi kena thunderclap dan langsung di-delete juga. Kairi yang kena shutdown dan gak bisa bergerak juga di tengah-tengah team fight dari tim Liquid ID. Itulah alasan sehingga goldnya mulai ketarik, lordnya mulai dipegang. Dan ingat, ini bisa jadi momentum untuk tim Liquid karena mereka yang sekarang akan bermain dengan wave minion. Ya, udah gitu Kio-nya juga udah free hit kan tadi di belakang. Dia udah dapetin stack-nya juga dan Sans menyelesaikan Ice Queen 1. Ini nih, makin menyebalkan ya. Karena efek slow-nya juga bisa berkelanjutan dengan adanya efek dari Glowing One juga. Ya. Burst Fireball-nya juga kan bakal nempel pasti. Oke, dan ada win notice by GoPay. Ini menjadi kembalinya Valier dari Sun di MPL Indonesia Season 17 setelah terakhir kali digunakan 350 hari lalu pada MPL ID Season 15 regular season saat Onyx kalah atas Bigetron. Ini berarti dari statsnya Suns terakhir ya teman-teman ya. Karena ya kalau kita ngomongin beberapa minggu lalu, Baloy sempat munculin juga, Leonie sempat munculin juga untuk Valier tapi untuk Suns. Season 15. Season 15. Oke, dan kali ini untuk
momentum yang coba untuk kembali diambil sama tim Liquid ya. Macro play-nya udah bisa jalan nih, sekarang vision mereka udah lumayan bertambah. Nah, makanya kan udah mulai imbang kan. Jadi walaupun dengan perbedaan gold seperti ini, tapi balik lagi tim Liquid punya chip. Jadi peran untuk Arannya juga itu bisa langsung backstep dari belakang. Oke. Thunderclap, targetnya yang penting dapat dan gak ketiup apinya dari Searing Torrent. Ya dan damage dari Aran juga kan udah lumayan berasa ya tadi. Udah ada Maleficor juga. Udah cukup banget sih. Ada si Halberd, Heptasis, sekarang Kairinya Queen Swings. Karena untuk menghindari tadi ya, targeting dari Aran juga kan. Karena Kairi juga bisa ditargetkan dengan adanya Aran. Ya, dan punya Thunderclap. tabrak ke Kelra juga, Kelra mau coba pakai Chrono Dash Synchro Vision-nya. Ya Tahan. darahnya banyak banget ya Aran, ada 3 lapis kan. Benar. Dibadanin biar ngedapetin wasit dari Kyo. Di freeze wave-nya. Maka tadi Suns yang menerima damage tersebut, Kelra Holy Crystal. Oke. Ya kalau ngomongin damage, hampir mendekati ke arah dari 45.000 gold overall. Wah. Otomatis bakal punya damage Ini pasti. dia. Aran udah ready for gawe ini. Ya udah Ya. siap ya. Dengan macro play-nya juga yang nantinya tinggal menyambut bagaimana shortcut menggunting biasanya. Pasti bakal target ke belakang dulu atau mematahkan rotasi satu pemain. Nah, Ada yang show nih di area map. ya ini sama-sama lagi menerka-nerka. Awareness pastinya lagi coba untuk ditingkatin juga satu sama lain. Spending River tapi sudah mulai memanggil. Dan clear wave di bawah. Ngecek dulu, aman, kosong. Kyo-nya show di bagian top lane hanya untuk melakukan clear terhadap minion. Dan sekarang makin dicari Wah, lagi. razia langsung. Ya, Langsung dicari. di sweeping, bro. Karena itu tadi kan, karena ada chip, jadi pasti bakal bikin overthinking untuk semua bush yang ada. Ya. Oke, tapi ini adalah pancingan pasti dari Onyx untuk ke area dari Lord-nya juga, atau bahkan juga Omid kah? Oke, ada Kevin yang masih percaya diri untuk bisa komit terhadap Lord tersebut dengan perbedaan level yang sangat-sangat mencolok. Ada perbedaan 2 level tapi Kevin tetap berani. Wow, Sans menerima damage dari Dead Sonata ya. Serangan jarak jauh dari Kyo yang ngebuat Sans juga mundur terlebih dahulu. Take over terhadap Lord bisa saja dilakukan oleh tim Liquid ID, terutama untuk Leoni yang akan bisa memanggil Aran yang lagi jalanin lane atas. Makanya bisa tiba-tiba juga di trap di bagian top lane karena tentunya dengan posisi menangin jumlah gara-gara ada shortcut. Ini bakal jadi jawaban banget untuk tim Liquid ID. Makanya mereka menjalankan split push. Direpotkan dengan kehadiran dari Masyanya Aran. Oke. Lordnya masih dijadikan pancingan belaka. yep. Wah sakit banget sih ini Kyo. Berapa sih ya? Berasa ya. Iya, Sans Banyak terus tadi loh yang kena. Itu pasti, karena peluru Death Sonata udah mulai berasa. Ada si Halberd juga soalnya. Oke, dan Kevin sekarang mau tidak mau harus pasang badan di area terdepan. Lordnya berhasil diamankan oleh Kairi. Pertempuran tidak terhindarkan. Tapi setidaknya sekarang tim Liquid ID berhasil langsung menumbangkan kanan dari kanan. Dan mereka berusaha untuk bisa membalikkan keadaan dengan adanya Kyo di bagian belakang. Tapi penalty zone sudah masuk mulai dia lebih. Namun itu pun belum sanggup untuk bisa menumbangkan. Dan Kyo-nya masih berusaha untuk bisa mengatakan damage. Sambil mundur dengan Rondo, Rhapsody-nya dikeluarkan lalu terlihat Sancha dengan flicker yang sudah dikeluarkan pula. Vengeance Flame tadi berfireball semua aja. Tapi Kyo tidak tumbang. Ya 3 tukar 2 memang, tapi lihat bagaimana Onyx mereka punya Lord. Mereka masih punya Kairi juga untuk bisa mencicil keberadaan dari base middle turret. Yap, hanya ada 2 player kali ini dari tim Liquid ID. Apakah mereka akan sanggup menerima gempuran yang dimiliki oleh Onyx itu sendiri? Tapi kepada Brandon Richard down. Kairinya fokus terhadap